yang terakhir ini sebagai boomnya adalah praktisi sekaligus juga sejarawan perempuan kita gitu ya. Bu Leni Agustin. Kalau dipanggil ibu terlalu tua, Mbak Leni gitu kan. Ya, Mbak Leni Agustin ini wong Surabaya, sama dengan Mas Didik tuh yang di atasnya gitu kan. Lahir di Surabaya gitu ya. Ya, adalah seorang perancang mode dan konsisten dalam berkaryanya mengangkat budaya tradisional Indonesia ke dalam perancangannya dengan gaya mudanya gitu ya. Nah, ini silahkan teman-teman eh, hadir dalam eh, Facebooknya, banyak sih bisa dilihat di situ bagaimana karir beliau diawali dari tahun 2001 dengan membuka butik butik lilin ya yang dengan busana angelnya dengan nama Leni Agustin di Jalan Setiabudi nomor 2 tahun nomor di 2 ya, nomor 500. Silakan datang nih yang mau hadir di situ kan. Dan ini berbagai aktivitas beliau ikuti gitu, dari menulis buku dan juga berbagai penghargaan yang beliau peroleh sebagai mulai dari juara pertama perancang busana pengantin internasional karyanya di tahun 2003 sampai dengan eh, peran-peran beliau yang di akhir tahun 2020-an ini, bagaimana peran beliau baik dalam desainer, pameran semuanya, dan ini menjadi satu dasar beliau ketertarikan juga nantinya ke dalam sejarah yang diimplementasikan terkait dengan sejarah desain di sini. Dia mengangkat tentang eh, kebaya gitu. Kita dengarkan bagaimana beliau memaparkan pemikirannya melalui perempuan dalam sejarah ini. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Mas Didi, Mas Maman, dan semua pembicara. Ya, saya Leni Agustin, saya fashion designer. Sebenarnya kenapa tertarik ke sejarah? Karena ya itu, saya sambil mengajar juga kesulitan ya memperoleh tulisan-tulisan sejarah tentang pakaian di Indonesia sendiri, tentang mode di Indonesia. Kebanyakan kami yang dari dunia mode itu mendapatkan didikan sejarah fashion barat terus. Juga sumber-sumbernya semua dari barat. Nah, itulah yang kenapa saya nekat belajar sejarah. Ya agak-agak belum 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 sebagai sejarawan ya, jangan disebut sama Mas Mawan tadi sejarawan belum. Saya masih pede sebagai seorang fashion designer nih sebelum ditasbihkan menjadi lulus dari S3 ini. Oke, jadi kita kan sebentar lagi punya Hari Kebaya Nasional ya, tanggal 24 Juli. Dan ini tahun pertama kita akan memiliki Hari Kebaya Nasional. Jadi ya menyenangkan sekali dan ini hasil dari perjuangan komunitas-komunitas perempuan berkebaya ya. Dari tahun 2020 diadakan Kongres Berkebaya dan saya juga salah satu pembicara yang diundang dan untuk apa ya merumuskan supaya kita juga diakui oleh UNESCO memiliki warisan tradisi berkebaya dan juga memang memperjuangkan kebaya ini supaya bisa dikenal oleh masyarakat kembali terutama anak-anak muda. Ya memang perjalanan kebaya ini sangat rumit ya, bukan rumit juga. Bukan rumitnya seperti apa, tapi naik turun gitu. Ntar menjadi tren, ntar hilang. Terus akhir-akhir ini juga sebelum Kongres Berkebaya itu sempat hilang lagi dan generasi muda banyak yang tidak paham yang kebaya ini kayak apa ya. Kalau kita lihat di internet itu kalau kita klik kebaya banyak banget yang bukan kebaya gitu tapi disebut kebaya. Banyak yang salah uh, persepsi tentang desain kebaya sendiri. Oke, nextnya. Nah, untuk mengenal kebaya, mungkin yang belum paham, kebaya itu blus ya, atau baju atasan yang bentuknya pas badan dan bukaannya di bagian depan. Kalau bukan di bagian belakang, kita bisa sebut dia sebagai baju kurung. Sambungannya itu bisa tanpa bev atau hanya langsung ke rasa tali dari atas ke depan memakai bros. Dan biasanya berlengan panjang ya tanpa detail apapun di lengannya dan siluetnya mengikuti tubuh.
Dan panjangnya sangat bervariasi dari yang garisnya lurus sampai ujungnya melancip juga. Dan kebaya dan perkebaya ini berbeda ya. Kebayanya sendiri adalah blus atasannya. Tapi kalau berkebaya artinya kita harus memakai padu padan kebaya sesuai aturan, sesuai pakem yang mendekati gaya tradisional, yaitu dengan memadukan dengan bawahan kain yang diikat stagen di bagian pinggang, terus rambut juga harus rapi. Kalau zaman dulu disanggul atau masih dalam keperluan formal tradisional masih disanggul, kalau sekarang boleh diikat aja, yang penting rapi. Terus memakai selop dan aksesoris fungsional yang kecil-kecil ya, seperti bros, tusuk konde, tas tangan juga kecil. Nah itu yang berkebaya. Kalau kebayanya sendiri ya blusnya sendirian, bagian atas aja gitu. Oke, nextnya. Nah sebenarnya kebaya sendiri itu berkembang terus ya, baik secara desain, pemakaian bahan, maupun perkembangan dipakai oleh siapa dan mengapanya. Awalnya kan kebaya ini milik perempuan-perempuan keraton. Karena zaman dulu masyarakat Indonesia ini masih beragama Hindu-Buddha, kain sepotong itu tidak boleh dijahit ya. Ada unsur-unsur bahwa kain yang sakral, yang bermakna itu yang tanpa jahitan. Tapi semenjak masuk ke abad ke-14, di saat banyak pendatang-pendatang datang ke Indonesia ya, udah masuk global juga waktu itu, ada globalisasi di situ, maka perempuan-perempuan terhormat di keraton ini tentunya pengen sejajar gitu dengan para pendatang, para tamu yang biasanya memang langsung ketemu dengan pihak-pihak penguasa. Jadi mereka mulai mengadopsi baju atasan untuk menutupin bahunya. Selain itu juga agama Islam udah mulai masuk dari abad 15. Jadi kesopanan ini mulai masuk ke ranah perempuan-perempuan kelas atas. Dan tentunya mereka selalu pengen yang menjadi yang terdepan. Jadi mode itu dulu kalau kalau sekarang kita tren mode bisa dapat dari desainer, dari trendsetter, artis dan sebagainya. Kalau dulu itu dari penguasa dulu, dari keraton, kerajaan. Karena mereka juga punya kuasa untuk mengatur pakaian rakyatnya. Jadi yang boleh dan nggak boleh dan sesuai dengan kedudukan itu diatur oleh keraton. Di keraton sendiri juga banyak aturan yang masih dipertahankan di kainnya. Kain batik sendiri pun dulu milik keraton yang dibuat di dalam istana dan memiliki kode-kode dan makna-makna sesuai dengan posisi orang tersebut di dalam keraton. Sehingga kalau mereka saling bertemu di keraton, langsung tahu ini siapa. Apakah ini permaisuri, apakah ini selir, apakah ini anak selir nomor berapa, ini anak permaisuri nomor berapa, dan seterusnya. Jadi sangat penting ya kain. Kemudian Belanda atau orang-orang Eropa yang datang dengan tanpa perempuan sebenarnya awalnya ya, dengan menikahin perempuan-perempuan lokal, lalu timbullah perempuan-perempuan Indo yang campuran gitu antara orang Eropa dan orang Indonesia. Nah, Ada masalah sinyal, Pak Abdurrahman. Sepertinya suaranya Mbak Leni hilang. Iya. sinyal mungkin ya. Iya, boleh nih. Berarti di bolehnya ya ceritain tadi sama Pufan. Waduh, maaf nih. Saya tadi out. Oke, akhirnya pakaian kebaya ini diadopsi oleh orang Indo dan pada waktu terusan Suez dibuka, mulai mudah ya untuk mencapai ke Indonesia, hanya memerlukan waktu yang hanya hitungan bulan ya, sebelumnya mungkin tahun untuk dari kawasan Eropa ke Indonesia, dan disitulah mulai banjir perempuan-perempuan dari
asli perempuan Toto dari Eropa itu ke Indonesia. Dan dengan waktu itu trennya busana yang masih memakai korset, krinolin, dan sebagainya yang merepotkan itu. Jadi mereka tentunya memilih memakai kebaya. Disitulah kebaya mulai keluar juga dari keraton ya. Dan kain-kain batik juga diproduksi oleh orang-orang pendatang tersebut. Sehingga yang tadinya kain batik itu milik keraton, jadi keluar menjadi industri secara luas yang dikembangkan oleh perempuan-perempuan pendatang. Nah, di sini kenapa kebaya keraton ini kita kenal sebagai kebaya Kartini, karena Kartini yang putri bangsawan itu juga sangat populer dan memakai kebaya yang sangat identik. Jadi kita akhirnya mengenalnya sebagai kebaya Kartini. Kemudian orang-orang Indo dan orang Toto, perempuan Toto itu mengembangkan kebaya renda. Ini sesuai dengan identitas mereka. Jadi mereka juga nggak mau pakai kain yang sama dengan keraton, jadi mereka menciptakan kain-kain yang gambarnya adalah khas Eropa. Biasanya gambar buketan atau bunga ya. Kita kenal dengan batik buketan. Terus kebayanya juga bahannya berbeda dengan orang keraton. Dia juga pakai hiasan-hiasan renda dan berwarna putih. Kemudian kenapa kita sekarang kenalnya sebagai kebaya encim? Nah, waktu itu sebagai kelas masyarakat strata kedua setelah Belanda, tentu orang-orang keturunan Tionghoa ini yang mereka pengusaha dan tentunya sangat kaya raya, mereka juga ingin gitu menyamai atau mimikri si perempuan-perempuan Indo ini. Dan mereka juga tetap memasukkan identitas mereka baik di kebayanya maupun di kainnya. Jadi kebayanya mereka bordir dengan motif-motif khas Cina, kain batiknya juga mereka buat dengan gambar-gambar burung, naga, dan sebagainya. Itu pun juga mereka mulai membuat industri batik sendiri. Disinilah kita mengenal kebaya encim, di mana dia juga menyumbangkan desain baru ya. Jadi kebaya dibikin lancip ke depan itu adalah inovasi dari perempuan-perempuan keturunan Cina ini. Dan mereka tetap bertahan sampai di era kemerdekaan, sedangkan wanita-wanita Indo ini sudah mulai dilarang. Waktu memasuki abad ke-20, pemerintah Belanda melarang perempuan-perempuan keturunan Belanda maupun ke Belanda Totok untuk memakai kebaya. Di tren mereka pun kebaya juga sudah mulai dianggap kuno, dan karena masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang memakai kebaya juga, mereka tidak mau sejajar dengan pribumi. Selain itu, secara tren mode juga modenya sudah berubah di Eropa. Sudah tidak memakai korset, tidak memakai krinolin sebentuk kurungan yang untuk mengembangkan rok ya. Jadi repot banget gitu kalau untuk berjalan dan sangat panas. Waktu itu di tahun 1900-an, tren di barat sudah mulai ringan, sudah ada blus, ada dress yang bahannya itu melangsai dan simple, juga lebih pendek ya, cuman ada di selutut gitu. Nah itu buat cuaca di Hindia Belanda ya cukup nyaman, jadi mereka mulai memakai pakaian Eropa seperti adatnya mereka. Nah di tahun 1900-an juga muncul kebaya model baru yang disebut dengan kutu baru, di mana kebaya mulai dikembangkan memiliki kain kotak penghubung di tengah. Nah, ini isunya kalau saya berbincang-bincang dengan orang keraton di Solo, bahwa itu dulu mulanya karena ada seorang putri yang bajunya sudah kekecilan, kebayanya kekecilan, dan supaya tidak terbuang, mereka menambahkan garis di tengah. Tapi banyak pendapat lain yang bilang bahwa itu terinspirasi dari pakaian-pakaian prajurit estri yang saat mereka berlatih, kebayanya supaya tidak
saat mereka apa ya berlatih bela diri supaya kebayanya nggak berantakan kemana-mana, jadi dikasih kain sambungan gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri, kalau saya lihat tren di tahun 1900-an itu, mereka bisa jadi mengikuti tren global ya. Pada waktu itu ada blues-blues dari Eropa yang memakai sambungan kain kotak juga di tengah. Karena waktu itu mode blood juga udah mulai masuk ke Indonesia. Jadi bisa jadi putri-putri keraton Solo itu terinspirasi oleh tren global. Nah, kemudian yang baru-baru ini sangat terkenal yaitu kebajakan popularitasnya di film Gadis Kretek. Nah, sebenarnya kebaya janggan tidak dikenakan oleh masyarakat secara umum ya. Kalau Gadis Kretek ini kan masyarakat umum, digambarkan memakai kebaya janggan. Tapi sebenarnya kebaya janggan ini hanya dipakai oleh abdi dalam keraton dengan pangkat dan pekerjaan tertentu. Dan kalaupun dipakai oleh istri-istri pejabat biasanya yang di luar istana itu juga untuk acara-acara khusus saja. Jadi tidak umum masyarakat Indonesia memakai kebaya janggan. Nah, inilah ada 4 kebaya yang bisa kita kategorikan kebaya klasik yang sampai sekarang ada dan eksis di Indonesia sampai saat ini. Next. Nah, kebaya ini juga menemani atau diusahakan oleh perempuan sendiri ya, untuk terus eksis dan dibentuk menjadi busana nasional. Kenapa kebaya gitu? Padahal kan kita punya banyak pakaian daerah dan negara Indonesia ini sangat kaya suku dan budayanya dan memiliki pakaian-pakaian daerah sendiri yang khas. Tapi kenapa kebaya? Ternyata dari zaman nasional mulai ada pergerakan nasionalisme itu semuanya mulai berpikir untuk bersatu, bersatu dan bersatu membentuk negara yang united, nasional. Dan dipilihlah nama Indonesia. Nah, dengan semangat itu, jadinya secara tidak sadar, mungkin karena di kegiatan ini banyak dilakukan di Jawa dan Pulau Jawa lebih makin apa ya, yang terbanyak penduduknya saat itu dan semua penguasa-penguasa dari Jawa dan pada waktu Belanda sudah melaksanakan politik balas budi yang memperbolehkan penduduk pribumi untuk belajar sampai ke negeri Belanda segala, tapi tetap dibatasin pada kalangan-kalangan priayi. Tapi itu sudah mulai menumbuhkan kaum-kaum intelektual yang mulai berpikir bahwa oh kita ini sedang dijajah loh, dan kita harus merdeka, dan kita harus bersatu, dan sebagainya. Nah, sebenarnya perempuan-perempuan yang punya kesempatan sekolah ini sudah terinfluence gaya berpakaian barat ya, karena di sekolah itu mereka diharuskan pakai rok, terus mereka juga setelah lulus kan ya bangga juga, nih gue sudah sejajar dengan orang Eropa dan gaya aku udah modern, aku orang modern gitu kan. Kebanyakan sih sebelum ada gerakan nasional ini mereka menunjukkan identitasnya dengan berpakaian barat karena juga lebih banyak bergaul dengan orang-orang barat. Tapi pada saat ada gerakan nasionalisme, perempuan-perempuan ini rela untuk meninggalkan identitas tersebut dan ingin menjadi orang Indonesia dan memilih kebaya. Ini di setiap kongres ya, dari sebelum ya mulai awal-awal dari tahun 20-an itu sampai sebelum Sumpah Pemuda, mereka ini sering mengadakan pertemuan-pertemuan dan dalam pertemuan itu mereka memilih berkebaya. Tidak peduli mereka dari suku apa dan dari mana ya. Karena pada saat Sumpah Pemuda pun juga yang datang dari berbagai daerah dan mereka kompak memakai kebaya. Sedangkan laki-lakinya tetap ya berpakaian barat. Jadi perempuan ini lebih apa namanya? Lebih kuat ininya, kemauannya. Lebih kuat statementnya. Next-nya. Nah, ini juga ada di era 1940-an ada putri keraton yang sangat ekstrim menurut saya menunjukkan perkembangan pada kebaya.
Beliau ini Gusti Nurul, seorang putri Raja Mangkunegaran dari Mangkunegaran ke-7, Mangkunegara 7. Beliau juga gadis modern yang dapat akses pendidikan Barat dan sangat menikmati pergaulannya dengan orang-orang Eropa karena Mangkunegaran sendiri dikenal sebagai keraton yang sangat modern dan berhubungan erat dengan pihak-pihak Eropa, baik Belanda maupun Perancis. Keratonnya pun sangat modern ya, dikenal modern. Karena Mangkunegara sendiri ingin selalu tampil beda, baik dalam birokrasi, aturan negara, pelaksanaan bisnis, dan berpakaian itu ingin berbeda dari keraton-keraton besar lainnya. Dia termasuk keraton kecil yang kekuasaannya kecil, tapi sangat berkemauan keras untuk menunjukkan kesamaan kekuasaan gitu atau kesuksesan sebagai sebuah pemerintahan sendiri. Nah, ini beliau membebaskan juga putri-putri keraton untuk memakai baju modern atau berkebaya. Tapi Gusti Nurul ini tetap pengen mempertahankan identitasnya sebagai seorang putri, ingin tetap mempertahankan tradisi dan dia pengen dianggap sebagai orang Indonesia juga, tapi tidak ingin dilecehkan atau dianggap lebih rendah ya atau kurang modern dan sebagainya. Makanya dia memilih memakai kebaya tapi dia modifikasi sesuai dengan tren yang saat itu, yaitu tren mode tahun 1940-an. Nextnya, jadi perempuan juga sangat sangat berkuasa untuk menentukan apa yang ditampilkan melalui kebaya. Nah, ini juga secara politik kita bisa lihat bahwa kebaya juga mengalami perubahan-perubahan yang terus-menerus. Jadi baik secara makna ataupun secara desain. Pendudukan Jepang juga ya sempat menurunkan pamor kebaya ya, karena tawanan perempuan pribumi itu dikasih seragam harus memakai kebaya. Sedangkan yang lain-lain dikasih busana yang sesuai dengan statusnya. Kemudian di masa kemerdekaan, kebaya Kutu Baru ini sangat menjadi big issue ya, tren gitu. Apa yang namanya? Jadi hits. Mungkin karena saya pikir dugaan saya ada kata baru di situ. Karena masa-masa setelah kemerdekaan itu atau menjelang kemerdekaan para intelektual itu senang sekali menggunakan kata baru, kayak ada pujangga baru, ada apa baru gitu. Mungkin Kutu Baru ini juga menarik. Jadi perempuan Indonesia untuk menunjukkan negara baru yang sedang merdeka dengan hype yang senang gitu, menunjukkan ke dunia kalau ini negara yang berbudaya, negara tapi modern, perempuannya juga maju. Itu ditunjukkan dengan kebayanya. Jadi kebayanya memakai kebaya Kutu Baru, tapi ditambahkan selendang. Selendangnya namanya selendang Saudagarang. Kenapa Saudagarang? Karena selendang ini biasanya dipakai perempuan-perempuan pengusaha waktu itu untuk ya membawa sesuatu atau menyimpan uang di keti selendangnya. Jadi itu menunjukkan bahwa perempuan itu powerful. Terus untuk ngikutin tren juga nggak lupa itu pakai kacamata hitam dan tas tangan ya. Dan juga selopnya itu diambil dari produk-produk terbaru yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Jadi pada masa itu pokoknya pakai kebaya itu sesuatu yang keren gitu dan sesuatu yang nasionalis dan ingin menunjukkan ke dunia ini Indonesia banget. Ini negaraku yang sedang merdeka itu seperti ini. Jadi tidak mau ke barat-baratan gitu. Dibuang semua yang berbau-bau barat itu anti lah ya. Apalagi Pak Soekarno juga di era itu sangat menekankan kalau yang cantik itu perempuan berkebaya. Bahkan pejabat-pejabatnya masa-masa itu juga banyak yang fanatik banget pada perempuan berkebaya. Kadang mereka menasihatin istrinya bahwa kalau kamu memakai rok, ya aku mending menikah dengan perempuan bule aja sekalian.
Jadi kalau kamu orang Indonesia ya kamu buat aku lebih cantik memakai kebaya. Jadi di situ sampai apa ya kayak pelukis Basuki Abdullah itu antriannya panjang gitu. Karena perempuan-perempuan kelas atas tuh pengen dilukis memakai kebaya. Dilukis secantik-cantiknya nih seperti yang ada di gambar ini yang memakai baju biru itu Gusti Nurul juga. Dan itu hasil lukisan dari Basuki Abdullah. Dan ratusan ya yang dilukis. Dan Pak Soekarno sendiri mengkoleksi sebagian besar dari lukisan-lukisan Basuki Abdullah. Kemudian Orde Baru di saat berganti pemerintahan itu kebaya turun ya pamornya atau popularitasnya karena Orde Baru membuka masuknya arus global ke Indonesia. Semuanya terbuka. Kalau sebelumnya Pak Karno melarang mungkin musik barat, film barat, dan sebagainya. Tapi di masa Orde Baru semua boleh masuk. Jadi informasi semakin kencang, termasuk tren mode. Jadi perempuan-perempuan di masa tahun 70-an itu sangat modis. Atau mulai dari 60-an juga, akhir 60-an sudah memakai dress-dress mini. Waktu itu yang trennya sedang flower generation, di mana kebebasan perempuan itu semakin besar dalam berpakaian dan sebagainya, semakin ekspresif. Dan itu sangat diadopsi di sini. Tapi kebaya bisa bertahan karena itu tadi, seperti yang dipaparkan Ibu Fat, ada hegemoni dari pemerintah melalui organisasi-organisasi perempuan yang diharuskan memakai kebaya di setiap acara yang diadakan oleh organisasi. Nah, ini juga memberikan efek yang besar. Kebaya bisa berada bisa menyebar atau dipakai di seluruh daerah di Indonesia, bahkan di Papua. Karena kalau Ibu Tin ke sana, atau Presiden Soeharto dan Ibu Tin berkunjung, itu disambut oleh ibu-ibu PKK, ibu Dharma Wanita, ibu Persit dan sebagainya itu memakai kebaya. Karena itu wajib ya. Jadi suku apapun itu akhirnya memiliki kebaya kalau dia tergabung dalam organisasi-organisasi tersebut. Nah, kebaya bisa bertahan karena itu. Karena kalau secara masyarakat, secara fashion trend itu sudah tidak bertahan. Kemudian masa reformasi, di sini masa kebebasan, sangat bebas kita. Yang tadinya ya agak-agak terkungkung oleh pemerintahan Orde Baru yang sudah dijelaskan sama Ibu Profesor Fatima. Nah, di sini nih mulai reformasi ini bebas gitu kan. Segala macam bebas gitu. Di dunia fashion pun juga terasa kebebasan tersebut. Tapi ada kerinduan untuk kembali ke kebaya, kerinduan untuk memiliki busana nasional karena di Orde Baru itu kan kalau di masyarakat umum ya bisa dibilang hampir hilang. Nah, kemudian di sini para desainer-desainer itu menawarkan kebaya modern, menggaungkan kebaya modern, kebaya modern. Kebaya modern ini apa? Ya pada masa tahun 90-an itu sedang tren busana glamor dari Eropa. Karena desainer-desainer Indonesia yang saat itu sedang populer, mereka adalah lulusan-lulusan dari Eropa semua. Dan mereka membawa skill pembuatan baju yang seperti Eropa klasik, yaitu dengan bustier atau korset, terus dengan rok-rok mekar yang glamor dengan payet-payetan dan sebagainya. Dan memang yang sedang tren di dunia fashion global saat itu ya busana glamor. Tapi mereka memasukkan unsur-unsur glamor, korset dan sebagainya ini dalam bentuk kebaya. Sehingga perempuan Indonesia yang fashionable, yang trendy, yang kekinian itu merasa, nah ini keren nih gitu. Saya cinta Indonesia, tapi saya juga tidak ketinggalan zaman. Saya orang modern. Jadi waktu itu kebaya digambarkan sebagai sesuatu yang sangat modern. Nextnya.
Next slide. Nah, ini ya, jadinya kebaya modern itu seperti ini yang kita mungkin sekarang sangat familiar. Tapi ini yang menurut saya menjadi cikal bakal nanti desain asli kebaya akan apa ya, tidak dikenal gitu untuk generasi-generasi berikutnya. Yang kemudian mendorong saya masuk ke UI ini. Nah, ini kebaya modern itu. Sebenarnya kebaya modern kan pendekatannya masih kepengen menjadi busana nasional ya. Jadi bentuknya ini masih ngikutin pakem sebenarnya. Karena biasanya kebayanya itu tetap dipadukan dengan kain atau kalau dengan rok itu tetap rok panjang yang rapi, tidak rok mini dan sebagainya. Cuman bedanya modernnya adalah yaitu mereka memakai sistem korset. Jadi kebaya ini kainnya ditempel ke konstruksi-konstruksi korset, makanya bisa pas badan. Gitu. Kalaupun tidak ditempel, dalamnya memakai korset atau kita bisa sebut bustier. Terus pemakaiannya bahan lis, tule yang melekat di badan dan transparan gitu ya. Ditambahin manik-manik, payet-payet yang glamor banget. Jadi mereka meniru blues-blues Eropa yang saat itu sedang tren, juga ditambahin kemewahan. Pokoknya pakai kebaya itu sesuatu yang fashionable, mewah, modern, kekinian, membentuk badan jadi lebih bagus dan sebagainya. Dan sangat populer waktu itu, saya ingat banget, saya kebanjiran ya waktu tahun awal 2003 sampai 2000 ya 10 tahun ke depannya. Kemudian itu kebanjiran orderan kebaya-kebaya pengantin yang bergaya kebaya modern seperti ini. Dan sebulan bisa 60 pengantin, 60 kebaya yang dibuat. Maksudnya 60 kebaya ya, bukan 60 pengantin. Karena biasanya kalau orang Indonesia itu pesen kebaya pengantin, terus keluarganya juga pesan. Dan kalau orang Jawa bisa 7 hari itu upacaranya. Sehingga setiap hari bisa berganti kebaya. Jadi orderannya melimpah waktu itu. Masif sekali. Dan hampir menghilangkan tren menikah dengan berpakaian barat. Bahkan sampai dari daerah Makassar, apa itu datang ke butik saya untuk membuat kebaya modern. Dianggap sesuai dengan culture-culture dari suku-suku lain juga, karena yang diekspos adalah kemewahan. Oke, next-nya. Nah, ini kesimpulan itu. Jadi kebaya bagi perempuan Indonesia itu sebenarnya bukan pakaian biasa. Meskipun kebaya pernah jadi masyarakat pakaian masyarakat sehari-hari, itu pun ada andil untuk membuat masyarakatnya itu lebih beradab, lebih sopan gitu ya. Bahkan Bali itu pernah diminta oleh Belanda untuk memakai kebaya karena banyak sekali perempuan telanjang di sana yang memang budaya seperti itu. Dan pihak Belanda pernah memaksakan atau memberi aturan untuk perempuan Bali memakai kebaya untuk kesopanan. Jadi kebaya itu pakaian yang sangat cair ya, dan hampir tidak pernah tanpa makna. Selalu diberi makna, muatan-muatan ideologis, macam-macam ya, sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu dan oleh siapa. Jadi kebaya itu dapat bermakna priayi atau elit, tapi juga bisa rakyat, bisa tradisional, bisa modern, bisa kedaerahan, bisa nasional, bisa sederhana, mewah, bisa sopan, vulgar gitu. Jadi ada terkungkung kebebasan macam-macam ya, sesuai dengan perkembangan atau keadaan zaman maupun sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kelompok atau pribadi pemakainya yang memiliki ideologi masing-masing. Nah, itulah pemaparan dari saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.